Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ketemu lagi di acara podcastnya Rumah Sakit Urip Sumoharjo bersama saya Acep Kurniawan, perawat Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Baik, untuk hari ini kita mempunyai tema tentang suatu masalah kesehatan yang sangat-sangat menarik, karena tema ini adalah penyakit ini sering terjadi di masyarakat, tetapi memang terkadang masyarakat juga tidak atau kurang menyadari hal ini, yaitu tentang hipertensi atau darah tinggi. Ya, ini materi yang sangat menarik ya tentunya. Dan untuk pagi ini, untuk hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang memang luar biasa, yang sangat expert dalam hal ini, dalam bidang kardiovaskuler. Siapa lagi kalau bukan Dr. Riana Handayani, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan VH Mars. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Baik Mas Asep. Baik, acara kita pagi ini akan membahas masalah yang sering terjadi di masyarakat, yang banyak terjadi tapi memang masyarakat sendiri banyak yang belum mengetahui, bahkan yang sedikit nggak apalah itu gitu ya. Jadi masalah darah tinggi atau hipertensi ini banyak sekali terjadi di masyarakat ya. Dan pada tanggal 17 Mei nanti juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia dengan tema ukur dan kendalikan tekanan darahmu. Ini saking pentingnya masalah darah tinggi atau hipertensi ini sampai WHO pun menetapkan tanggal 17 Mei sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Baik dokter, tidak berlama-lama kita langsung saja ke topik kita. Ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat yang mungkin nanti bisa disampaikan di sini, dan memang saya yakin ini sangat berguna bagi sahabat sehat semua. Untuk itu kita langsung aja dokter. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau tanya gini dokter, hipertensi atau darah tinggi, sebenarnya itu apa sih dok darah tinggi itu, dan tekanan darahnya tuh berapa sih yang bisa dikatakan darah tinggi? Karena kebanyakan orang-orang, saya segini enggak kok, udah biasa gitu. Bagaimana dokter? Ya, jadi memang ini ya Mas Asep, hipertensi itu merupakan masalah ya di Indonesia khususnya ya, dan itu juga merupakan faktor resiko penyakit kardiovaskular ya, hipertensi itu. Ya. Jadi hipertensi itu sendiri adalah kita menemukan di mana tensi seseorang, tensi darah, jadi memang tekanan darah di pembuluh darah seseorang atau pasien itu tinggi. Dikatakan tinggi berapa? Ya, kalau masyarakat awam atau kita sendiri klinisi mengartikan hipertensi itu tensi darah lebih dari 140. Kemudian dok, ya? Untuk diastoliknya lebih atau sama dengan 80. Ya, itu ya. Cuman memang untuk diagnosanya sendiri nanti memang ada tahapan-tahapannya. Ya, untuk diagnosanya sendiri ada tahapan-tahapannya yang nanti akan didiagnosa atau step by stepnya itu akan dilakukan oleh otomatis oleh dokter ya, spesialis dokter umum atau dokter spesialis. Baik, dokter. Untuk diagnosanya sendiri, karena memang ada step by stepnya. Oke. Jadi ketika seseorang udah tensinya 140/80 berarti sudah warning sebenarnya dok ya, sudah harus hati-hati ya dok ya. Hati-hati. Oke dokter, terima kasih. Terus untuk penyebabnya sebenarnya apa sih dok untuk hipertensi atau darah tinggi ini dok? Untuk penyebabnya itu secara garis besar ya, secara garis besar itu ada dua. Ada memang faktor yang tidak bisa kita perbaiki ya, misalnya faktor genetik ya, terus kemudian umur ya. Kalau faktor-faktor lain yang mungkin bisa kita perbaiki ya, misalnya faktor gaya hidup ya, makanan ya yang tinggi garam biasanya ya, kemudian obesitas ya, inaktivitas atau kurang aktivitas ya, atau yang lain-lain misalnya
sebab-sebab hormonal dan lain-lain. Itu penyebabnya. Jadi secara garis besar kalau dia ada keturunan darah tinggi, orang tuanya kemungkinan besar dia bisa terkena juga kalau dari faktor genetik ya dok ya? Ya, memang dari faktor genetik kemungkinannya ada ya dok ada. ya? Cuman kan memang kita kalau memang ada faktor genetik ya seharusnya memang seorang pasien atau seseorang lah ya itu harus sadar kalau memang punya faktor genetik. Ya, jadi betul. artinya mereka harus bisa melakukan prevensi untuk pencegahan hipertensi itu sendiri karena mereka kan juga rentan ya, rentan betul dokter. untuk hipertensi itu. Nah ini juga yang sering berkembang di masyarakat ya dok. Tensi saya 140, saya masih muda. Darah tinggi itu biasanya buat orang yang tua, orang lansia. Nah ini sebenarnya apakah lansia itu memang lebih beresiko dibandingkan dengan yang lebih muda atau gimana dok untuk hipertensi sendiri dok? Iya jadi gini ya memang hipertensi itu sebetulnya penyakit semua umur sih, ya semua umur. Nah memang dalam hal ini usia ya memang berperan karena memang pengaruhnya di mana tensi itu salah satu pengaruhnya adalah di pembuluh darahnya. Jadi pada orang tua itu memang elastisitas pembuluh darahnya sudah berkurang. Jadi memang potensi untuk terjadinya hipertensi di samping dengan gaya hidup dan lain-lain, makanan, inaktivitas, obesitas dan lain-lain. Ya, itu memang lebih resikonya lebih tinggi lah. Tapi tren sekarang ini hipertensi sendiri bukan dominasi orang tua lagi gitu. Betul. Bahkan anak-anak muda, bukan anak-anak muda ya, anak-anak lah ya, bukan anak-anak muda, remaja, artinya remaja. Kemudian anak-anak aja juga sudah ada nih yang mengalami hipertensi ya, karena ya berbagai faktor itu ya, terutama lifestyle. Jadi maksud saya begini ya. Jadi semua masyarakat itu harus menyadari bahwa penyakit ini sudah begitu global ya di dunia ya. Jadi semua pun bisa terkena penyakit ini, walaupun itu anak-anak, remaja, ya apalagi orang tua ya. Jadi dalam hal ini memang dibutuhkan edukasi buat mereka semua ya. Menyadari bahwa ini adalah suatu penyakit dan ancaman untuk badan kita semua. Gitu. Oke, menarik sekali. Saya garis bawahi tadi dok, anak-anak ya dok ya. Ada itu kasus hipertensi pada anak itu dok? Ada dok ya? Ada. Waduh, sangat-sangat mengerikan ya. Sebenarnya anak itu ada. Jadi penyebabnya sebenarnya ya ada underlying disease-nya ya, misalnya penyakit bawaan, hormonal, ya, dan lain-lain lah itu. Nah itu yang diperbaiki ya underlying disease-nya atau penyebab sekundernya. Tapi juga pada anak-anak akhir-akhir ini juga sering ya ada hipertensi ya karena gaya hidup. Gaya hidup tuh ya antara lain makanan yang tinggi garam, ya, obesitas dok ya. Kurang gerak atau inaktivitas, ya itu sudah menjadi sebab gitu loh untuk kalangan anak-anak. Jadi memang sekarang ini juga di Yayasan Jantung Indonesia itu juga sekarang itu targetnya bukan hanya orang tua lagi, tapi sekarang targetnya itu di anak-anak dan remaja gitu. Anak-anak berarti memang harus waspada kita dok ya, anak-anak ya, apalagi sekarang banyak jajanan dan lain-lain itu yang berarti sangat beresiko juga ya dok ya. Kalau untuk ibu hamil dok? Nah ibu hamil itu kan banyak juga ya dok ya? Iya, ibu hamil itu juga banyak ya. Banyak. Jadi secara garis besar kalau ibu hamil itu ada 4 lah ya golongan untuk hipertensi ini. Ya, yang pertama itu memang ini hipertensi kronik. Jadi artinya ibu itu memang sebelum kehamilan sudah mengalami hipertensi gitu. Pas hamil juga berlanjut dan setelah melahirkan juga berlanjut.
Tapi ada juga yang namanya nanti hipertensi gestasional, yaitu hipertensi yang dialami ibu pada 20 minggu lah sekitar kehamilannya. Nah, tahap lanjutannya lagi misalnya preeklamsi sampai eklamsi gitu ya. Kemudian hipertensi dengan protein uri ya, atau hipertensi kronik sendiri yang nanti akan disertai dengan preeklamsi atau eklamsi gitu. Jadi memang hipertensi intinya tidak mengenal usia, tidak mengenal kondisi, Dok ya. Sekarang ya tua, muda, anak-anak, hamil juga sekarang banyak gitu ya. Makanya sekarang ada istilah hipertensi itu the silent killer ya, Dok ya. Silent jadi killer. Yang memang pembunuh yang tidak ada suara, tidak tahu-tahu, pokoknya bisa menyebabkan kematian ya, Dok ya. Nah, terus kenapa ya, Dok, bisa terjadi seperti ini, Dok ya? Apa memang itu sulit terdeteksi atau memang masyarakat ini sering meremehkan atau enggak gitu. Itu gimana ya, Dok? Iya, jadi memang kebanyakan pasien-pasien yang ketemu saya itu ya, mereka mengakunya nggak tahu kalau punya darah tinggi. Itu, Dok. Ya, tapi justru datangnya mereka ke saya atau ke dokter-dokter jantung atau ke dokter-dokter yang lain itu justru dengan keluhan yang lain. Jadi keluhan yang lain itu apa? Yaitu keluhan yang menyangkut target organ dari hipertensi sendiri. Misalnya pasien itu datang sudah dalam kondisi stroke, ya, sudah terjadi gagal jantung, ya, kemudian mungkin sudah terjadi serangan jantung yang ternyata salah satu faktor resikonya adalah hipertensi. Ya. Tapi mereka kalau kita anamnesa itu kadang-kadang terkaget-kaget. Saya nggak punya loh, Dok, darah tinggi gitu. Ya. Tapi dalam hal ini sebenarnya untuk terjadinya suatu gejala di target organ sendiri itu kan bukan dalam waktu singkat ya. Jadi memang dalam hal ini kesadaran penderita, pasien, masyarakat itu masih kurang. Kadang-kadang gini juga ya, sudah tahu tapi menolak kalau punya penyakit seperti itu. Denial ya, Dok ya. Denial. Nah, itu sering kali saya jumpai. Bahkan pada pasien remaja, ya, kadang-kadang orang tuanya sendiri, loh, masa anak saya masih muda kok tensinya tinggi gitu, ya. Terus kemudian pasien-pasien lain atau yang datang keluar, biasanya mereka saya nggak punya darah tinggi loh, Dok. Tiba-tiba begini, saya baru sakitnya baru sekarang gitu. Biasanya mereka sih dari anamnesa seperti itu. Nah, yang sering juga berkembang di masyarakat ya, Dok, mungkin sahabat sehat di rumah juga sering bertanya-tanya, apa iya kalau mengkonsumsi kopi atau garam itu bisa menyebabkan darah tinggi ya, Dok, atau hipertensi ini, Dok? Ya, kalau ini kopi ya, kita ini penghasil kopi nih Lampung nih ya. Luar biasa, Dok, memang betul. Ini di setiap jalan sekarang kita banyak ini kedai-kedai kopi. Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya kopi sendiri sih dari kopi itu ada bahan-bahan yang sebetulnya efeknya sebagai antihipertensi, ya. Tapi kita tahu juga bahwa masyarakat atau seseorang itu ada faktor-faktor lain, yaitu faktor gaya hidup, ya, gaya hidup itu makanan, kemudian juga mungkin minum alkohol atau genetik sendiri. Jadi sebenarnya itu nanti efek kopi terhadap hipertensi sendiri masih debat ya, tapi memang secara umum sih sebetulnya yang pertama tergantung dosisnya, jumlah vitamin kopinya, Dok ya. Ya, jumlah kopinya. Ya, yang kedua memang dasarnya ya, atau pasien itu punya penyakit apa gitu. Jadi kalau memang mereka sudah ada bakat atau komorbid penyakit jantung gitu ya, atau kelainan irama jantung ya, atau bahkan genetiknya yang sensitif terhadap kafein, ya mungkin itu bisa terjadi ya,
jadi hipertensi. Tapi secara umum sih ini ya aman sih aman untuk ya, minum kopi. Ya kecuali pada kondisi-kondisi tertentu gitu. Jadi intinya sebenarnya tergantung jumlah yang dikonsumsi juga ya dok ya. Kalau cuma ya minum kopi biasa atau memang si pasien itu, si masyarakat ini tidak ada bawaan memang dia hipertensi mungkin atau penyakit lain, insya Allah aman ya dok ya. Aman kecuali sih. kalau garam ya dok ya, dalam jumlah tertentu juga. Saya ya, dok, sendiri ya. sih pencinta kopi ya. Dok, sama dok, saya juga dok. Saya sendiri pencinta kopi. Tiap hari jadi harus. ya memang istilahnya kopi itu stimulan lah ya, kan enak tuh ya, apalagi Lampung ya, penghasil betul, kopi dok. gitu ya. Oke dokter, terima kasih dokter. Terus ini ada request lagi pertanyaan. Sebenarnya untuk mencegah itu dokter, mencegah darah tinggi itu sendiri, hipertensi itu sendiri seperti apa sih dok? Cara mencegahnya dok? Ada mungkin tips-tips khusus dari dokter gitu? Ya kalau cara mencegahnya ya memang kalau dari saya sih harus ada kesadaran ya dari kita ya. Kita itu ya masyarakat, termasuk kita mengedukasi anak-anak kita gitu ya. Jadi saya sendiri punya anak bujang gadis itu ya. Nah zaman sekarang tuh kan musim kalau anak-anak udah ngomong tuh investasi gitu ya. Aduh, itu kadang-kadang ngikutin tren mereka tuh agak-agak ini harus cepet juga ya. Tapi saya selalu tekankan ke anak saya itu salah satu investasi itu adalah kesehatan. Gitu. Ya, yang harus diperhatikan ya gaya hidup ya, terutama gaya hidup. Misalnya makannya ya garam itu kan sekarang dominan banget ya, tinggi garam dari makanan-makanan cepat saji ya, makanan-makanan yang olahan ya. Terus mungkin mereka kurang sayur ya, itu harus dibudayakan betul di tingkat keluarga kalau menurut saya gaya hidup itu. Juga inaktivitas ya, gerak. Jadi kita harus juga mengenalkan anak-anak itu untuk bergerak ya. Jadi saya rasa sih ini masalah kita semua ya, makanan, gerak, obesitas yang akhirnya itu kalau bisa kita mengendalikan di tingkat keluarga, insya Allah lah ya kesehatan itu akan terjamin lah ya yang akan datang itu ya. Nah misalnya ya, ini juga saya mau cerita sedikit tentang garam ya. Garam ya, saya selalu tekankan ini ke pasien-pasien harus ngurangin garam ya. Garam itu bukan hanya garam ya, tapi garam itu sendiri sembunyi di mana-mana. Iya betul. Nah itu sembunyi di mana-mana garam itu yang harus kita sadari ya. Jadi ya ngurangi garam, terus makanan-makanan yang mengandung garam, keripik-keripik gitu ya. Terus makanan-makanan olahan ya. Bahkan kayak yang nggak kita sadari mungkin kayak saus, kecap, mayones, itu juga ada komposisi garamnya di situ. Bahkan termasuk makanan ini ya, kegemaran kita semua, terasi. Nah itu ya, terasi itu juga dominan garam banget gitu loh. Dan yang kedua itu sayur ya, sayur, buah itu mungkin kita harus edukasi lagi anak-anak itu untuk konsumsi sayur, buah. Bahkan mungkin kita itu harus menggalakkan untuk makan masakan rumah. Nah ini yang sebenarnya yang di tingkat keluarga itu banyak yang harus kita lakukan, betul. Ya kan? Nah kita tahu sendiri kan anak-anak sekarang itu, aduh lihat meja mungkin bosen, Gojek gitu kan? Ya. Betul dokter, betul. Gojek kayak gitu ya. Nah ini coba nanti ya harus makan masakan rumah. Ini yang saya selalu tekankan juga ke pasien-pasien saya, yang mungkin mereka juga kerepotan ini kalau masak di rumah ini. Terus yang ketiga itu aktivitas fisik ya, aktivitas fisik. Terus terang aja saya sebagai dokter jantung itu sangat prihatin dengan tingkat kebugaran masyarakat. Ya. Jadi rata-rata pasien itu kalau dilakukan treadmill test itu tingkat kebugarannya rendah sekali. Jadi
mereka mungkin kurang aktivitas Aktivitas, fisik di rumah ya. Jadi kalau saya bandingkan itu misalnya di bandara ya, di bandara itu biasanya ada mobil golf itu ya, itu penumpangnya banyak bener itu, penumpangnya banyak. Karena malas jalan kali ya, Dok, Iya, ya. tapi Iya, iya. kalau kita bandingkan misalnya di luar ya, di Singapura atau di yang lainnya itu ya, itu semuanya jalan kaki semua. Nah ini mungkin yang harus kita terapkan juga ya, aktivitas fisik. Aktivitas gitu. fisik ya, Dok. Nah itu yang di tingkat keluarga ya, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang kita nggak bisa perbaiki ya, misalnya umur, genetik ya. Tapi itu saya rasa bisa dicegah dari awal gitu loh. Prevention ya, prevensinya harus jalan. Paling enggak itu di tingkat keluarga harus jalan itu ya. Jadi memang seperti garam itu berarti bukan butiran garamnya itu ya, Dok ya. Jadi intinya semua makanan yang memang mengandung garam itu memang harus dikurangi nih, Dok ya. Karena kan mungkin di masyarakat enggak kok saya nggak makan garam ya, iya nggak makan garam, tapi kan jadi makanannya. Jadi sebenarnya gini loh ya, makanan kalau saya dengar baca itu tuh, pokoknya makanan enak itu, kalau makanan sudah enak itu berarti garamnya tinggi, gitu. Kalau makanan enak gitu. Iya betul. Dan yang sulit lagi tuh itu untuk membiasakan makan sayur, terus makan masakan rumah ya, Dok ya. Nah itu memang agak sulit, Dok. Jadi kebanyakan udah pesan, kata dokter tadi pesan, padahal itu kandungan garamnya tinggi ya, Dok ya. Iya. Nah itu tips ya sahabat sehat ya. Jadi ya kita belajar untuk itu supaya kedepannya kita hidupnya lebih berkualitas, lebih sehat ya, khususnya menghindari darah tinggi tadi atau hipertensi. Nah ini yang menarik lagi, Dok. Apabila kita sudah didiagnosis oleh dokter bahwa darah tinggi nih, Dok. Darah tinggi terus disuruh minum obat. Dari awal tadi dokternya bilang, terkadang banyak pasien yang denial gitu ya, Dok ya. Enggak kok, saya enggak, ini suruh minum obat darah tinggi, ya diminum. Tapi tidak teratur. Jadi ketika ditanya minum obat darah tinggi, minum. Kapan minumnya? Ya pada saat darah tinggi aja. Terus habis darah normal berhenti saya minumnya. Nah itu yang banyak terjadi di masyarakat ya, Dok. Termasuk keluarga saya sendiri, ibu saya sendiri pernah seperti itu. Akhirnya saya edukasi, berhasil sampai sekarang minum, Dok. Nah sebenarnya untuk mengkonsumsi obat sendiri itu, Dok, apakah memang harus ketika sudah didiagnosis kena darah tinggi harus terus minum obat, atau yang tadi, Dok, begitu tensinya turun berhenti minum obat? Karena ada juga pasien nanya, nanti kalau saya minum obat terus ginjal saya nanti terganggu. Nah seperti itu, Dok. Mungkin di sini dokter bisa sampaikan supaya sahabat sehat semua di rumah bisa mengetahui, bisa memahami ternyata oh itu harusnya seperti ini gitu. Iya. Mungkin gimana? Jadi begitu kita itu terdiagnosa dengan hipertensi, ya memang obatnya dua sih, farmakologi dan non farmakologi ya. Untuk farmakologi nanti dikonsultasikan dengan dokternya, karena itu kan memang tergantung dari pasiennya ya, faktor risiko yang lain, target organ yang udah kena itu tergantung itu ya. Nah kalau memang sudah terdiagnosa ya harus diminum memang ya, harus diminum. Kalaupun itu nanti tensinya istilahnya bagus, normal, itu karena terkontrol dengan obat-obatan. Pastilah dokter nanti selama pasien itu mengkonsumsi obat ya, pasti akan dimonitor efek samping obat ya, dimonitor lah, mungkin dicek lab dengan berapa bulan sekali ada cek lab rutin ya. Cuman memang begini ya, memang kalau kita baca itu ya, kalau di etiket obat pasti ada efek samping. Betul. Gitu kan, efek samping ya. Nah tapi yang harus kita sadari bahwa hipertensi sendiri itu juga punya target organ, kerusakan target organ yang merusak seluruh komponen tubuh lah, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Jadi di situ termasuk otak, saraf, ginjal, pembuluh darah
gitu ya. Jadi memang selama ini pasien itu atau masyarakat banyak, oh nanti ginjal saya rusak dok, iya betul gitu dokter. ya. Tapi sebetulnya ya hipertensi sendiri kalau kita tidak terkontrol ya, kelamaan akan merusak ginjal juga. gitu. Jadi dalam hal ini sebetulnya obat-obatan itu ya mempunyai, di samping ada efek-efek samping ya, tapi efeknya juga proteksi pembuluh darah, proteksi ginjalnya, proteksi jantungnya gitu ya. Nah, pasti dokter akan mempertimbangkan lah ya efek samping obat dan akan mengecek secara rutin. Ngecek secara rutin itu klinis pasiennya, tensinya terkontrol atau tidak ya. Mungkin efek-efek samping dari efek samping atau target organ yang sudah terkena dari hipertensi ini sendiri ya, dok ya. ya. Jadi ketika sudah didiagnosis jangan khawatir untuk mengkonsumsi obat dok ya. Jangan khawatir untuk nanti yang lain bakal rusak ginjal dan lain, itu nanti akan selalu dikontrol dok ya. Makanya disarankan untuk rajin kontrol ke dokter dok ya. Karena kalaupun tidak mengkonsumsi itu nanti ada target organ yang bisa terkena lagi dok ya. Nah, bicara target organ, apabila hipertensi tidak terkontrol, itu sebenarnya akibatnya apa sih dok? Mungkin biar bisa jadi bahan pertimbangan buat masyarakat, buat sahabat sehat mungkin dok. Ya kalau target organnya sih keseluruhan ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Target organ dari hipertensi itu sendiri kan sebenarnya hipertensi sendiri itu kan faktor resiko dari cardiovascular disease gitu loh. Betul. Jadi penyakit-penyakit pembuluh darah dan jantung yang akan kena gitu. Pembuluh darah sendiri ada di mana-mana gitu loh. Pembuluh darah otak yang nanti akan jadinya stroke gitu. Pembuluh darah jantung yang nanti jadinya infak miokard akut atau serangan jantung. Pembuluh darah kaki bisa juga jadi sumbatan di kaki kan. Pembuluh darah ginjal nanti akhirnya jadi gagal ginjal gitu kan. Nah itu ya, kemudian juga jantungnya sendiri kalau menghadapi tekanan yang tinggi dalam waktu lama pasti lama-lama akan kompensasi dan akan membesar jantungnya. Biasanya nanti kalau jantung ini ya, kalau jantung pertama-tama dia tensinya tinggi gitu. Biasanya gini, pasien-pasien gagal jantung itu, saya punya darah tinggi dok gitu. Dulu tensi saya, tapi sekarang tensi saya udah normal kok dok. Nah, tensinya sekarang normal, tapi ngos-ngosan. Nah, jadi dalam hal ini kalau jantung ya, misalnya pertama-tama nebel tuh otot-otot jantungnya, otot-otot. Jadi nebel ya, tapi lama-lama kelamaan nanti akan melar otot-otot jantungnya. Kalau sudah melar, pompa jantungnya nggak kuat, tensinya juga nggak akan tinggi-tinggi gitu. Ya, nah di sini biasanya pasien-pasien itu sekarang tensi saya udah bagus, tapi ternyata kondisi jantungnya yang memang sudah jelek gitu. Sudah melemah pompanya dok ya. Ya, jadi memang targetnya itu keseluruhan karena pembuluh darah sendiri ada di seluruh bagian tubuh kan. Gitu. Itu sahabat sehat. Jadi memang jangan kita menganggap enteng untuk mengkonsumsi obat darah tinggi itu. Jadi ketika memang sudah didiagnosis sama dokter, ya udah kita harus minum obat itu dan rajin kontrol. Terus kalau tekanan darah saya udah normal itu karena dikontrol sama obat itu ya dok ya. Jadi sudah dikontrol, jadi jangan dihentikan gitu. Makanya rajin kontrol, bisa entah dosisnya yang dikurangin atau gimana, tapi kan itu tetap nanti diperiksa oleh dokter dan dikontrol oleh dokter spesialis jantung gitu ya. Nggak boleh ke dokter Yana juga boleh ya. Terus ini dokter kalau memang keluarga tadi yang di genetik tadi dok ya, ini singkat aja sih dok, genetik tadi. Jadi ada pertanyaan, keluarga saya itu sudah kena, wah berarti saya pasti kena. Sebenarnya bukan pasti ya dok ya, tapi kemungkinan besar ya dok ya, kemungkinan besar dia akan ini karena faktor genetik tadi yang penyebab tadi ya dok ya. Oke, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat dokter yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ilmu yang dokter sampaikan ini sangat berguna bagi sahabat sehat dan
buat dokter, semoga ini menjadi amal jariah buat dokter, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dan buat sahabat sehat, jangan lupa tetap kontrol ya. Kalau sudah didiagnosis kena hipertensi, tetap kontrol ke dokter jantung, tetap waspada, tetap minum obat, jangan lupa life savingnya diperbaiki kan seperti dokter tadi. Jadi penyebabnya itu kan ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Kalau umur nggak bisa dirubah ya, kalau umur genetik juga nggak bisa dirubah, tapi faktor gaya hidup itu bisa dirubah. Dan dokter Yana ini praktek di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Silahkan sahabat sehat kalau mau konsultasi, kalau mau berobat ke dokter Yana boleh. Itu prakteknya di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15 sampai dengan 17 sore, atau hari Kamis dan Sabtu di jam 12 sampai jam 14 sore ya. Itu aja mungkin dokter perbincangan kita hari ini tentang hipertensi yang sangat-sangat menarik. Saya juga dapat ilmu lagi nih dok, ilmu baru, terutama tadi pada kasus anak ya. Saya sempat kaget ya, ini kayaknya saya juga punya anak kecil yang wah ini harus warning juga buat saya dan buat sahabat sehat semua. Terima kasih. Apabila selama menyampaikan materi ini dan memandu acara ini ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dokter. Terima kasih banyak, semoga ilmu-ilmu yang dokter sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat.